Praise Lord. Berkati kita semuanya pada pagi hari ini. Syukur dan kasih karunia Tuhan yang sudah menolong kita. Senantiasa memberkati kita semuanya, membawa kita kepada sebuah peningkatan spiritual dalam kasih karunia Dia. Nama Tuhan. Pagi ini saya ingin memberikan sebuah semacam ringkasan dari apa yang sudah disampaikan sampai dengan sejauh ini. Dan harap bahwa saudara-saudari betul-betul akan memahami di dalam praktek kehidupan kita. Amin. Di dalam praktek kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kalau Anda betul-betul ready, sama seperti Anda jemaat. Kalau Anda ready masuk di dalam ibadah, Anda akan apapun yang terjadi, Anda akan ready. Ya, Anda tidak akan sesuatu yang tidak perlu Anda kerjakan. Ya. Anda harus persiapan full. Anda harus persiapan full. Setiap pelayanan harus berada dalam sebuah persiapan yang kalau Anda di pesawat terbang, menara pengawas harus mengatakan oke, baru Anda terbang. Kalau tidak, oh my brother and sister, bisa-bisa di landasan pacu, maka pesawat Anda tiba-tiba tidak berjalan dengan stabil dan Anda tidak akan terbang. Atau kalau Anda udah mulai terbang dan kondisi pesawat tidak dalam kondisi stabil, Anda tahu resikonya. Anda mengerti sama sekian? Itu sebabnya Tuhan izinkan segala sesuatu berlangsung adalah untuk mengajar Anda dan saya. Untuk mengajar kita masing-masing. Sehingga dari apa yang sudah disampaikan selama hampir 1 bulan ini, terutama khususnya dalam hal gempa bumi, ini yang harusnya mengguncangkan saudara. Gempa bumi spiritual Anda butuhkan untuk merontokkan semua sistem yang lama, cara berpikir yang lama. Amin. Untuk Anda betul-betul dibawa kepada suatu negeri yang baru. Tidak lagi di Mesir, tidak lagi di padang gurun, tapi di negeri yang baru. Haleluya. Negeri yang baru dilihat oleh anak-anak Israel tersebut, karena mereka sebelumnya tidak pernah melihat negeri yang dijanjikan. Amin. Karena mereka belum lahir pada waktu itu. Pada waktu Tuhan memberikan tanah itu kepada Abraham, mereka belum lahir. Haleluya. Mereka lahir di Mesir, dan kemudian ada yang lahir di padang gurun, tapi mereka tidak pernah melihat negeri tersebut. Haleluya. Mereka sudah terbiasa dengan perbudakan selama 400 tahun. Mereka terbiasa dengan melihat akan lingkungan Mesir. Betul? Mereka sudah terbiasa dengan musik-musik ala Mesir. Renungkan semuanya itu. Belum ada imam di sana. Belum ada tabernakel di Mesir. Tabernakel, imam, dan lain sebagainya baru diperintahkan Tuhan ketika mereka berada di keluaran padang gurun. Dan mereka harus meneruskan itu sampai di negeri perjanjian. Lihat, 400 tahun mereka sudah terbiasa dengan Mesir. Coba lantunkan untuk dirimu. Sudah terbiasa dengan Medan, Indonesia. Margamu sebutkan satu-satu. Betul gak? Anda terbiasa selama hidupmu dengan hal-hal seperti itu. Ya, dengan sekolahmu, dengan lingkunganmu, dan lain sebagainya. Dan sekarang Tuhan mendatangkan pesan pembebasan untuk membawa kita ke negeri yang baru, yang belum pernah Anda lihat, yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Haleluya. Itu sebabnya dibutuhkan goncangan. Haleluya. Dibutuhkan goncangan sehingga di dalam segala sesuatu yang Anda pikirkan dan Anda renungkan dan Anda lakukan, Anda betul-betul memiliki satu konsep yang benar, satu konsep yang alkitabiah. Di dalam menilai masalah, Anda kembali ke Alkitab. Amin. Di dalam melakukan apapun juga, Anda memiliki basic dan fondasi Alkitab. Dan Alkitab yang baru, yang telah ditafsirkan oleh pesan di akhir zaman. Bukan Alkitab di mana Anda bisa menghafal kemudian, ya, ayat ini loh mengatakan demikian, ayat ini kan bilang kayak gini. Bukan seperti itu. Tapi Alkitab yang sudah dibuat baru, semenjak meterai dibukakan. Haleluya. Dan Anda harus menyeberang sungai Yordan Anda. Dan menyeberang sungai Yordan adalah berbicara pembukaan meterai. Maka barulah Anda sampai ke negeri yang dijanjikan. Betul-betul baru. Sehingga yang lama pun tidak akan Anda ungkit-ungkit lagi. Dan cara Anda berpikir pun, pemuda-pemudi, siapapun Anda, orang tua, betul-betul berpikir sesuai dengan apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus di dalam diri nabinya. Itulah yang Tuhan inginkan di akhir zaman. Itulah yang Tuhan inginkan di akhir zaman. Karena tidak ada lagi zaman yang seperti ini. Praise the Lord. Tidak ada lagi zaman yang seperti ini. Amin.
Inilah zaman yang Tuhan sudah sediakan bagi sebuah pengangkatan. Amin. Bagi sebuah pengangkatan. Sehingga Kristus datang di zaman ini di dalam kepenuhannya, di dalam kegenapan firman. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Anda harus ready, Anda harus siap. Anda harus betul-betul mengalami sebuah kelahiran kembali. Kelahiran kembali. Renungkan dulu. Anda harus mengalami kelahiran kembali. Menjadi ciptaan yang baru. Manusia yang lama berlalu. Manusia yang baru datang. Amin. Cara berpikir yang lama lenyap. Cara berpikir yang baru datang. Amin. Anda betul-betul fokus dengan apa yang dikatakan oleh pesan dan Alkitab dan bagaimana Roh Kudus sudah mengajarkan sampai sejauh ini. Amin. Dan bahasamu menjadi berbeda. Tidak lagi sama. Tidak lagi seperti di Mesir atau di padang gurun. Di padang gurun mereka bertemu dengan Moab, mereka bertemu dengan Sihon dan Og, mereka bertemu dengan Amori, mereka bertemu dengan Amalek. Betul? Mereka bertemu dengan banyak suku bangsa. Mulailah mereka bercampur aduk yang selama ini terbiasa dengan Mesir, kemudian ketemu dengan suku bangsa yang lain. Mulailah mereka mencampur adukkan bahasa dan pemikiran dan lain sebagainya. Betul? Hal yang sama dengan Anda dan saya kan? Ya. Anda lihat bagaimana kehidupanmu sehari-hari. Tuhan inginkan cara berpikir yang diubahkan. Amin. Kalau cara berpikirmu diubahkan, Anda akan melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah. Anda akan melakukan sesuatu, Anda akan berpikir tentang hal-hal yang surgawi. Dan Anda akan berpikir untuk melakukan bagi saudara dan saudarimu yang lain. Bagi jiwa-jiwa. Anda tidak akan berpikir untuk dirimu sendiri. Amin. Itulah ciri seorang yang dilahirkan kembali. Memiliki pengertian yang jelas. Memiliki moralitas yang tinggi. Hidup di dalam kekudusan. Amin. Terpuji nama Tuhan. Itulah hal yang harus Anda pahami. Yang harus Anda mengerti. Karena kita berada di masa yang terakhir. Dan pengangkatan hanya untuk individu. Pengangkatan hanya untuk individu. Tidak ada di sini gereja Veva diangkat. Tidak ada itu. Tidak ada dan tidak akan pernah ada. Jadi Anda hanya pastikan bahwa Anda adalah bagian seorang yang sudah dilahirkan kembali. Seorang yang menuju kepada pengadopsian yang penuh. Karena kelahiranmu membawa Anda kepada posisi. Kepada pengadopsian. Pengadopsian spiritual dan pengadopsian yang penuh. Haleluya. Ketika yang fana ini akan ditelan oleh yang tidak fana. Masing-masing individu memastikan bahwa Anda memiliki pengalaman dilahirkan kembali. Amin. Sehingga Anda tidak akan puas hanya dengan duduk di bangku gereja. Tapi Anda akan puas jika Anda melakukan firman Tuhan bagi Tuhan dan bagi umat Tuhan. Haleluya. Setiap individu harus memastikan. Karena tidak akan semua diangkat di sini. Tidak akan semua diangkat di sini. Mungkin hanya 5 orang di sini. 5 orang di gereja lokal yang lain. 5 orang di gereja lokal yang lain. 10 orang di gereja lokal yang lain. Pastikan. Jika ada 5 orang di sini, Anda adalah yang 5 orang. Pastikan untuk dirimu masing-masing. Pastikan dan pastikan. Waktunya sudah sangat singkat. Waktunya sudah sangat singkat. Pastikan dirimu memegang tiket itu. Pastikan cara berpikirmu diubahkan sekarang. Sehingga dalam segala sesuatu, Anda hanya berpihak pada firman. Bukan pada kata si A, bukan pada kata si B, bukan pada iya juga, ya benar juga apa katamu. Tidak, hanya apa kata firman. Amin. Hanya apa kata firman. Dan Anda mengikuti gembala. Karena itu firman. Karena itu firman. Ingat, di luar pesan tidak ada keselamatan. Di luar mempelai wanita tidak ada keselamatan. Amin. Praise the Lord. Di luar pesan berarti adalah Protestan, Katolik, Metodis, gereja-gereja organisasi dan lain sebagainya. Kenapa? Itu di luar pesan. Semua keagamaan yang lain itulah di luar pesan. Di luar mempelai wanita tetap sama. Mereka yang Protestan tetap ada di kalangan pesan. Mereka yang Metodis juga kalangan pesan. Tapi hanya mempelai wanita yang punya darah. Dan darah itu bukan darah manusia, bukan darah Yahudi, bukan darah Indonesia, darah Allah sendiri. Itulah the token Roh Kudus yang diberikan bagi mereka yang dipilih, yang ditentukan. Pujilah nama Tuhan.
Amin. Pastikan setiap individu. Tuhan berikan makanan. Firman Tuhan terus kepada Anda dan saya. Sebagai pengkhotbah, Anda diberi makan. Dan Anda harus pastikan bahwa apa yang Anda makan bertumbuh dalam kehidupan spiritualmu. Amin. Jangan menjadi sama seperti ini lagi. Masing-masing individu. Pastikan Anda dilahirkan kembali. Pastikan. Camkan untuk dirimu sendiri. Pastikan Anda punya bukti bahwa Anda dilahirkan kembali. Dari hidupmu, dari sikapmu, dari cara berpikirmu, dari ucapanmu, Anda harus punya bukti. Amen. Tidak cukup hanya, ya aku tahu, aku ini, aku ngerti dan sebagainya. Enggak cukup. Anda harus punya pembuktian. Anda harus punya pembuktian. Kedekatanmu kepada firman Tuhan. Fellowshipmu dengan firman Tuhan dalam doa, studi, meditasi, dalam praktek kehidupan. Amin. Anda butuh gempa bumi spiritual. Menggoncangkan dirimu. Sehingga semua yang lama rontok semuanya. Seperti tembok Yeriko rubuh semuanya. Amin. Haleluya. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan inginkan. Dan pagi ini, di hari kebangkitan pagi ini, bila Anda betul-betul merenungkan semuanya itu. Sambil mendengarkan khotbah. Kalau kita betul-betul berada di masa yang sangat-sangat penting dan sangat mendesak. Jadilah profesional kalau orang kata profesional. Jangan setengah sini, setengah sini. Setengah Kristen, setengah duniawi. Paham? Jangan setengah-setengah. Kalau Anda duniawi, duniawi aja. Nikmati duniawimu. Habiskan akan kesenanganmu di dunia. Maka Anda tidak akan menyesal ketika Anda masuk ke tempat penyiksaan. Betul? Iya tidak? Iya. Daripada Anda masuk ke tempat penyiksaan. Ya, sayang kali lah waktuku selama puluhan tahun hanya setengah gereja, setengah firman, setengah dunia. Lebih bagus duniawi sekaligus. Kalau ada Kristen sekaligus. Kristen 100%. Dan ingat, Kristen tidak ada setengah. Kristen utuh. Karena Kristen artinya adalah serupa Kristus. Amen. Puji nama Tuhan. Praise the Lord.